Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA mengenai komponen-komponen di dalam ekosistem. Sebelumnya kita bahas lagi mengenai lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Nah, berdasarkan dari istilah bahasa Inggris tadi, lingkungan bisa kita artikan secara umum sebagai segala sesuatu di luar individu atau diri sendiri. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi lingkungan itu adalah keadaan di luar diri kita. Misalkan kita manusia kan. Nah, lingkungan di sekitar kita, di luar tubuh kita, itu namanya lingkungan. Kondisi yang saling mempengaruhi membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Jadi lingkungan itu tidak stagnan atau tidak tetap, tapi bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada seperti itu. Nah, kita bisa lihat di gambar samping ini. Ini adalah anak-anak yang sedang bermain di lingkungan sekitar rumahnya. Mereka bermain bola seperti itu. Di dalam lingkungan pasti terjadi interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan seperti gambar yang sudah ditunjukkan tadi. Maka dari itu, lingkungan ini tidak akan jauh-jauh dari istilah ekosistem. Nah, kalau kalian ingat gambar yang kemarin itu, yaitu biawak dan burung bangau. Nah, ini terjadi interaksi yaitu biawak ingin memangsa dari bangau. Sedangkan bangau-bangau ini, mengapa mereka bertengger? Nah, mereka ini sedang melindungi diri dari biawak seperti itu. Jadi di dalam ekosistem itu terdapat interaksi-interaksi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ekosistem. Ekosistem yaitu suatu kesatuan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Jadi di ekosistem ini nanti interaksinya bisa saling menguntungkan, bisa tidak saling menguntungkan, bisa merugikan seperti itu. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut nanti di interaksi di dalam ekosistem. Nah, kita bahas ekosistem dulu ya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Contohnya ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Tentunya ekosistem ini memiliki komponen untuk melakukan kegiatan timbal balik atau kegiatan interaksinya. Nah, komponennya dibagi menjadi dua. Itu pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, apa itu komponen biotik? Nah, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup. Jadi biotik ini komponen yang hidup. Seperti itu. Kalau yang kedua yaitu komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya batu, terus air itu kan tidak hidup. Kalau biotik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk dalam komponen biotik. Seperti itu, paham ya? Nah, ini gambar dari ekosistem. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput. Seperti itu. Nanti contoh lainnya kalian bisa cari di Google atau di buku. Nah, lanjut. Nah, kita membahas komponen biotik. Nah, apa itu komponen biotik? Komponen biotik tadi yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, nanti rantai makanan ini nanti kita juga akan bahas nanti di subbab akhir seperti itu. Nah, komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya, yaitu yang pertama ada autotrof atau biasa kita sebut dengan produsen, heterotrof atau kita sebut dengan konsumen atau pemakan. Kalau produsen itu berarti dia menghasilkan makanan, kalau yang konsumen ini berarti dia pemakan. Nah, yang ketiga ada decomposer atau pengurai. Nah, pertama kita akan bahas tentang organisme autotrof. Nah, organisme autotrof ini adalah semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, makhluk hidup ini yang disebut adalah tumbuhan.
tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri karena memiliki dua hal seperti di bawah ini. Jadi autotrof ini adalah sebagai produsen atau penghasil makanan, biasa kita sebut produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan ini bisa menghasilkan makanan karena ada dua hal. Yang pertama ada klorofil atau yang biasa kita sebut dengan zat hijau daun, adalah salah satu komponen tumbuhan yang digunakan untuk menghasilkan makanan. Jika suatu makhluk hidup tidak memiliki klorofil, maka dia tidak dapat disebut sebagai produsen. Contohnya hewan dan manusia. Nah, kita kan tidak memiliki klorofil, jadi kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tapi kita adalah konsumen atau yang memakan hasil dari produsen. Nah, selain itu juga ada fitoplankton di laut atau plankton tumbuhan juga yang termasuk dalam kategori ini ya. Jadi yang di laut, yang mikroskopis itu ada plankton tumbuhan. Nah, itu bisa menghasilkan makanan. Nah, ini gambar dari fitoplankton. Jadi ini bisa diamati menggunakan mikroskop. Jadi kalau kita melihat secara dengan kasat mata itu tidak bisa terlihat, tapi harus menggunakan mikroskop. Nah, ini gambar dari pohon hijau atau biasa kita sebut dengan ini berdua, ini adalah organisme autotrof atau produsen. Nah, lanjut. Melakukan fotosintesis. Nah, syarat kedua sebagai organisme autotrof adalah berfotosintesis. Nah, fotosintesis yaitu kegiatan memproduksi makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan memanfaatkan sinar matahari, klorofil, dan karbon dioksida. Nah, kegiatan ini menghasilkan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Selain itu, kegiatan fotosintesis ini mengeluarkan hasil berupa oksigen yang berguna untuk makhluk hidup lain, yaitu bernafas. Nah, jadi organisme dikatakan autotrof atau bisa menghasilkan makanan jika dia bisa melakukan fotosintesis. Jadi, dari ini CO2, karbon dioksida ditambah dengan air, itu setelah mendapatkan sinar matahari, zat hara yang cukup, air, nah itu akan menghasilkan C6H12O6 atau biasa kita sebut dengan karbohidrat, ditambah oksigen yang kita hirup seperti itu. Nanti hasilnya ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanaman menggunakan jaringan pengangkut, seperti yang sudah kita pelajari di bab kemarin. Lanjut ya. Nah, yang kedua adalah heterotrof atau konsumen. Nah, organisme heterotrof ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, hewan dan manusia seperti kita ini termasuk dalam organisme heterotrof. Nah, yang pertama ini ada herbivora, adalah organisme yang bersumber makanannya adalah daun dan tumbuhan. Contohnya adalah kambing, sapi, kuda, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Untuk karnivora, organisme yang sumber makanannya berupa daging. Nah, hewan ini memenuhi kebutuhan makanan dengan cara memangsa organisme lain. Misalnya macan, singa, ikan, hiu, seperti itu. Nah, omnivora adalah organisme yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan daging atau tumbuhan. Jadi omnivora ini bisa memakan keduanya, daging tumbuhan, biji-bijian juga bisa. Nah, organisme ini biasanya menyesuaikan makanan utamanya tergantung dengan sumber makanan mana yang melimpah, daging atau tumbuhan. Contohnya ada beruang, babon, manusia, ayam, itu juga termasuknya dari organisme omnivora. Nah, ini domba adalah satu contoh herbivora. Jadi ini contoh herbivora. Ini contoh dari ikan hiu yang sedang memangsa anjing laut, dan babon, dia memakan segala. Jadi ya contoh lain bisa kalian cari di Google. Nah, yang terakhir ada organisme decomposer atau pengurai. Nah, organisme pengurai adalah tubuh renik yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Nah, saat organisme mati, pengurai menguraikan semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Nah, hal ini menjaga keseimbangan ekosistem karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Nah, contoh dari dekomposer ini adalah bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Nah, ini gambar dari nanas yang sedang mengalami proses pembusukan oleh bakteri dan jamur. Jadi, ketika organisme mati itu nanti ada pengurainya, sehingga nanti zat sisa-sisa dari tubuh kita ini masih bisa digunakan untuk jadi mineral dan unsur hara di dalam tanah. Seperti itu.
yang terakhir yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik adalah ada udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembapan, keasaman tanah, jenis tanah, dan lain-lain. Jadi ini komponen yang tidak hidup, tapi dibutuhkan oleh suatu ekosistem agar seimbang seperti itu. Misalkan udara kan kita butuhkan untuk bernafas. Terus juga ada air itu juga untuk fotosintesis bisa, untuk kita minum seperti itu, dan yang lainnya. Nah, sebenarnya komponen abiotik ini masih banyak lagi karena seperti yang sudah disebutkan di atas, komponen ini terdiri dari komponen yang tidak hidup, jadi seperti batu itu juga termasuk dalam komponen ekosistem seperti itu, yang abiotik. Nah, komponen biotik dan abiotik inilah yang menentukan makhluk apa yang bisa bertahan hidup dan tidak dalam sebuah ekosistem. Maka dari itu, peran kita sebagai komponen biotik dan komponen abiotik yang lainnya sama besarnya dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, itu adalah komponen-komponen yang membentuk sebuah ekosistem. Karena adanya hubungan timbal balik atau interaksi di antara komponen-komponen tersebut, maka kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Jadi, semua komponen ini sangat-sangat penting. Jadi, mulai dari tadi ada komponen biotik, ada produsen, terus ada konsumen atau heterotop, terus ada decomposer, terus ada komponen abiotik juga yang diperlukan. Nah, itu semua sangat penting dalam kelangsungan kehidupan interaksi di dalam suatu ekosistem seperti itu. Bayangkan saja ketika tidak ada tumbuhan, tapi tidak ada oksigen, tidak ada karbon dioksida, tidak ada cahaya matahari, kan tidak mungkin tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan. Begitu pula juga kita ini manusia. Coba kalau tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, kita tidak bisa makan. Tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernafas seperti itu. Jadi semuanya sangat diperlukan dalam ekosistem seperti itu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.